Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan tahrib Ramadan pawai keliling di sekitaran Desa Telaga Murni dari Musola Nurul Islam sampai ke gerbang Telaga Murni di Blok C dan Blok D sana. Nah, ini adalah hasil-hasil karya-karya dari anak-anak kita, anak-anak didik kita. Mereka kita minta untuk membuat poster, membuat banner atau sejenisnya, yang intinya adalah kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat yang mengajak pada kebaikan, dan kalimat-kalimat yang memberikan motivasi untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Acara tahrib tadi dihadiri kurang lebih sekitar 500 orang, dengan rincian 300 anak di bawah 15 tahun, 100 anak usia 15 sampai 23 tahun, dan sisanya 23 tahun ke atas itu dikategorikan sebagai dewasa. Di total sekitar 500 jemaah yang ikut menghadiri tahrib Ramadan. Nah, untuk memeriahkan dan meramaikan tahrib Ramadan, kita meminta supaya remaja peserta membuat tulisan-tulisan yang motivasi tadi saya sampaikan, dan ini ada beberapa yang sudah kita filter. Ada banyak ini mungkin sekitar 100 sampai 200 poster. Ada yang luar biasa, menurut saya ada yang luar biasa. Jadi kita pisahkan, meskipun belum semuanya ya, tapi ini ada kalimat yang luar biasa nih, dari Fatur, Blok D7. Masjid tempatmu mengadu, bukan sosmed tempatmu mengeluh. Jadi memang kalau kita punya masalah, punya problem, itu memang bagusnya mengadunya ke Allah melalui masjid dengan salat berjamaah. Bukan ke sosmed, nggak ada artinya, nggak menyelesaikan masalah. Kemudian ada yang luar biasa juga, mana ya tadi? Nah ini, jangan bicara Islam tinggi-tinggi kalau subuhmu belum di masjid. Jadi memang kewajiban sholat berjamaah itu nanti belum dinilai, Bu. Ya, jadi apa namanya? Jadi ini jangan bicara Islam tinggi-tinggi kalau subuhmu belum di masjid. Ya, ini kalimat ini Mbak Gopar ada ke kamera loh, Mbak, di belakang, Mbak. Gak apa-apa dah, gak apa-apa, nggak usah di-cut, ini natural, bagus. Islam. Jadi memang kewajiban laki-laki itu adalah sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau belum ke masjid itu belum dianggap sebagai laki-laki itu len. Bahkan Nabi menyampaikan bahwa sifat orang munafik adalah malas ke masjid. Malas sholat berjamaah di masjid, bukan di rumah ya. Sholat berjamaah di rumah, di masjid, mohon maaf saya ulangi. Nah, ini juga bagus. Kalimatnya luar biasa. Jadi puasa bukan sekedar larangan apa yang masuk ke mulut. Memang yang masuk ke mulut itu memang dilarang. Tapi yang paling penting adalah apa yang keluar dari mulut. Jadi ketika berpuasa itu tidak hanya kita dilarang untuk memasukkan makanan dari mulut, tapi yang keluar dari mulut kita juga harus yang baik-baik. Bukan umpatan, bukan cacian, bukan gibahan, tapi lebih harusnya ke zikir, semacam itu ya. Terus baca Quran dan sholawat-sholawat yang sesuai dengan petunjuk Quran, sesuai petunjuk Nabi gitu, apa namanya, yang sanadnya jelas itu, bukan sholawat-sholawat yang dibuat-buat. Nah, masih banyak lagi yang belum kita seleksi. Insya Allah hari ini kita seleksi semua, dan nanti mungkin malam baru kita umumkan siapa pemenangnya, dan nanti akan kita kasih reward lebih kepada mereka yang berperan serta dalam acara ini dan memiliki kalimat yang lebih bagus dan lebih mengena ke jamaah, unik dan tidak jiplak pada kalimat-kalimat yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, alhamdulillah tadi sudah kita seleksi dengan kategori kalimat yang nasihat yang baik, dan juga dengan kategori apa namanya, hiasan yang paling menarik. Jadi dari beberapa kalimat yang sudah saya lihat itu kebanyakan marhaban ya Ramadan dan jiplak terhadap apa yang sudah saya sampaikan. Ketika kemarin mau diadakan acara ini, saya sampaikan bahwa contohnya nih anak-anak ya, hari gini nggak sholat jamaah, hari gini nggak sholat berjamaah, sorry ye gitu. Nah, itu juga apa namanya, sudah saya kasih contoh. Kemudian juga saya kasih contoh laki-laki sholatnya di rumah, yang benar aja rugi dong. Nah, ternyata kalimat-kalimat itu justru malah dijiplak sama anak-anak. Saya pengen justru itu tidak dijiplak, mereka berinovasi membuat kalimat-kalimat yang baru, tapi dengan melampirkan kata-kata itu. Cuman yang saya lihat ternyata sama aja dengan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi itu tidak termasuk kategori kalimat yang menarik. Padahal banyak sekali kalimat-kalimat yang menarik yang mungkin bisa menjadi apa namanya, menjadi pejangan kepada warga ketika melihat pawai ini. Yaitu soalnya tadi yang sudah saya sampaikan pada saat sebelum pelepasan acara pawai, yaitu ada nggak yang kalimatnya
lagi asik mengejar dunia, malah meninggal dunia. Nah, itu juga menurut saya adalah sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena kebanyakan kita itu lebih cenderung mengejar dunia, tapi merupakan akhirat. Padahal kaidahnya adalah kejar akhirat, tapi jangan lupakan dunianya. Jadi dunia itu sekedarnya saja, jangan terlalu ngoyo ngejar dunia. Nah, ini ada beberapa yang menurut saya bagus. Contoh ini bagus, tapi kalimatnya menurut saya kurang etik. Kenapa? Kenapa menyebutkan pacar? Padahal di dalam Islam itu kita tidak boleh pacaran. Jadi kalau memang kita niat untuk berdekatan dengan lawan jenis untuk ke arah yang lebih bagus itu dengan ta'aruf. Dan kaidah Islam juga ada. Gak usah takut Ramadan tidak punya pacar. Mestinya kalimatnya yang lebih bagus adalah tidak usah takut Ramadan tidak punya baju baru, kemudian tidak Ramadan tidak punya sarung baru segala macam, atau buku-buku baru atau sepeda baru sejenisnya. Nah, tapi takutlah Ramadan tidak punya iman. Nah, ini mungkin bisa saya kategorikan sebagai sesuatu yang luar biasa. Tapi karena menyebut kata tidak punya pacar, jadi ini perlu disampaikan, disosialisasikan bahwa santri Nuris, santri Al-Hidayah Al-Huda tidak boleh sedikit pun terbesit dalam hatinya untuk pacaran. Karena itu tidak syar'i pacaran itu ya. Jadi kalau mau dekat dengan lawan jenis, nunggu matang, ta'aruf, kenalan, nikah. Gak usah lama-lama, takut jadi fitnah gitu. Nah, kemudian ini ada kalimat terwujud, tak terwujud, tetaplah bersujud. Ini luar biasa. Ini menunjukkan keikhlasan seorang hamba kepada Tuhannya, bahwa ketika apa yang kita mintakan, apa yang kita mohonkan kepada Allah itu belum terwujud, tapi tetap istiqomah dalam bersujud, karena istiqomah itu berat. Nah, istiqomah itu sangat berat sekali. Maka dari itu saya berharap tidak usah ada orang yang berpikir bahwa ketika kita ke musola, ke masjid itu karena ingin ada tujuan tertentu, ada hikmah tertentu. Jangan. Biarkan dia ke masjid, biarkan dia ke musola, biarkan dia sholat berjamaah, biarkan dia bersujud. Siapa tahu dengan sujudnya itu, dengan jamaahnya itu, dia akan mendapatkan hidayah. Justru malah dari situlah awal hidupnya itu menjadi indah, karena dia dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini bagus, tapi kurang kreatif karena bahannya cuman kertas ini kayak kertas apa ini ya, kertas sampul ini ya, kertas sampul dan ini kertas biasa. Kosongkan perutmu dan isilah jiwamu. Nah, ini sebenarnya bagus, cuman kurang kreatif ini, kurang kreatif. Nah, harus ingat sholat sebelum disolatkan. Pejuang sholat pantang lewat dan telat. Dari Fajar Siddiq Al-Hidayah. Ini sebenarnya bagus ini. Taman kalimatnya seperti sengaja baru bikin semalam kayaknya nih. Kalimatnya baru diingat karena dibikinnya cuma hanya sekedar bikin poster aja, tapi harus ada kalimat-kalimat yang menurut kita itu sangat luar biasa. Nah, kalau yang ini, yang kotak ini tidak ada yang istimewa sebenarnya kalau dari kalimatnya, tapi kreativitasnya luar biasa. Ini unik ini. Ini ya insya Allah kita kasih hadiah lah ini sama ini nih, 2 sama ini, karena dia hanya dari sekian banyak hanya 2 yang model seperti ini. Nah, ini, aduh, hore puasa yuk, jaga iman dan imun. Alhamdulillah udah nggak kampanye, jadi nggak ada imin. Jadi hanya jaga iman dan imun ya. Ada olahraga, sahur, segala macam. Masya Allah, ini ajakan yang luar biasa. Meskipun kalimatnya bukan mengandung kalimat yang, coba itu anak-anak atau memang lagi kerja itu? Tak. Hah? Berhenti dulu itu. Sebentar gitu. Nah, ini juga bagus. Ini juga bagus. Ini ada puasa bukan sekedar larangan apa yang masuk ke mulut. Jadi memang karena puasa itu kita menjaga mulut agar terhindar dari makan makanan atau minuman yang masuk ke mulut yang membatalkan puasa. Tapi juga larangan apa yang keluar dari mulut. Dari situ artinya yang kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang bersifat fitnah, ghibah segala macam itu tidak boleh keluar pada saat bulan puasa. Dan tentunya bukan hanya bulan puasa, tapi sepanjang tahun, sepanjang hari, setiap saat, setiap detik ya. Jadi ini luar biasa kalimatnya, dan kemarin juga kita tidak sampaikan ini, tapi beliau punya kalimat ini luar biasa. Ini bisa kita kategorikan sebagai pemenang. Kemudian ini, udah tua masih aja malas sholat. Udah tua masih aja malas sholat lah. Bocah ngapa ya? Ini kalimatnya ini apa ya? Bilang tua tapi nyebutnya bocah.
Nah itu gimana? Ini maksudnya nih bocah yang sholat yang ditanyakan atau orang tuanya nggak sholat? Mestinya udah tua tapi masih males sholat, yang bener aja itu masih mending. Cuman karena kalimat yang benar itu sudah menjadi sebuah pakem dan tidak bisa dijadikan sebagai penilaian karena sudah disampaikan oleh kita tim Nuris. Jadi ini juga bisa dikategorikan, tapi mungkin bukan kategori yang juara utama lah. Kemudian ada ini, ada jangan bicara Islam setingginya kalau subuhmu belum di masjid. Nah, ini kalimat ini sebenarnya bukan subuh itu, artinya duduk doang, makan-makan, tapi sholat berjamaah dong tentunya. Dilanjutkan dengan tadarusan, baca Quran sampai terbit matahari, sampai syuruk, kemudian sholat syuruk. Ya, ini boleh juga ini. Nah, ini nih, ini luar biasa ini. Masjid tempatmu mengadu, bukan sosmed tempatmu mengeluh. Jadi memang paradigma sekarang itu memang orang-orang itu ketika mengeluh dia lebih cenderung menyampaikan keluhannya ke sosmed atau ke tetangga. Padahal itu tidak memberikan solusi. Yang ada malah justru membuka aib sendiri. Jadi kalimat yang disampaikan ini tuh luar biasa. Dengan lambang orang sujud, artinya ketika kita punya masalah itu ya ke masjid selalu berjamaah. Disitulah ketika kita berkomunikasi dengan Allah, sampaikan hajat kita, sampaikan keluhan kita, insya Allah akan dibantu. Jika ada hamba yang bertanya kepadaku, katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan segala permohonan dari hambaku. Al-Baqarah 186. Nanti tolong media dicek ya. Nah, kemudian ini apa nih? Nah, ini dong. Sholat kok ngincernya duit, ngincer pahala dong. Kamu aja aku tungguin apalagi puasa. Masya Allah, luar biasa. Ini yang nulis cewek apa cowok ini? Tapi bau-baunya bau-bau pacaran juga ini. Baunya bau-bau pacaran, cuman kalimatnya luar biasa. Jadi memang ketika sholat itu memang yang utama adalah pahala. Karena ketika kita mendapatkan pahala dekat dengan Allah, maka jangankan duit, dunia bisa kita genggam. Bahkan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Jadi duit yang dibagikan oleh musola atau sembahkan bagi musola tidak ada artinya ketimbang pahala yang diberikan oleh Allah, dan insya Allah yang lebih utama adalah ganjaran surga yang sudah menanti kita ketika kita nanti diwafatkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Semoga kita semua termasuk para ahli surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir ini ada, nah ini sebenarnya urusan tuh agak gede, baca kalau kayak gini siapa yang bisa baca? Tapi kreatif juga ini, ada warna segala macam. Nanti kita kasih lah hadiah karena kerja kerasnya. Es teh kemarin kau tampak biasa saja, siang ini kau terlihat luar biasa. Ini berarti kalimat yang sudah menunjukkan bulan puasa ya. Udah gede nggak ikut puasa, rugi dong. Ya Allah, jauhkan aku dari godaan warteg yang tutup gordennya. Nah ini harusnya kalimatnya agak gede, jadi bisa dibaca supaya orang-orang yang berjualan makanan di siang hari itu bisa berpikir ulang supaya tidak berbuka puasa. Bahkan beberapa ulama berpendapat ketika kita masih jualan makan di saat hari puasa, itu sama saja kita melakukan kebatilan, dan bahkan tolong menolong dalam kebatilan. Ketika orang berbuat batil tidak berpuasa, justru kita malah menyediakan makanan untuk mereka. Itu beberapa ulama berpendapat bahwa itu adalah bagian dari tolong menolong dalam kebatilan. Makanya saya harap, saya himbau orang-orang jualan makanan baik zaman Nuris maupun bukan zaman Nuris supaya tutuplah. Minimal buka itu jam 4 sore sambil menunggu buka puasa. Kalau siang sebaiknya tutup, nggak usah dibuka, karena carilah keberkahan, bukan carilah kemegahan. Saya kira itu saja dari saya. Silakan nanti dipilih dari ide apa, dari tulisan yang paling kreatif 3, tulisan yang paling unik 3, dan yang paling kreatif 3. Nah itu nanti ada juara harapan lah. Jadi total itu 3, 3, 6, 12. Jadi ada 12 kategori yang akan memenangkan hadiah dari kreativitas dan kalimat unik dalam Tahrib Ramadan ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.